Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Alhamdulillah, ikhwafillah, bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Dan tak lupa marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya takwa. Semoga kita sekalian bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur pada kesempatan ini lumayan yang hadir, ya, banyak. Andai kata saudara kita yang belum hadir, kita doakan semoga ketika ada masalah Allah selesaikan masalahnya. Dan ketika sakit semoga Allah sembuhkan, ya, juga termasuk budinya Ustaz Sam, ya. Masih kondisinya masih ada, Ustaz? Iya. Nanti didoakan semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah dirahmati Allah, mendekati Ramadan, ada satu hal juga yang perlu kita lakukan, yaitu ada apa? Tobat. Ya, tobat. Ya, tobat itu bukan berarti seseorang itu divonis salahnya besar atau kecil, enggak. Tapi tobat itu dilakukan oleh semuanya, oleh umat Islam, oleh seorang muslim, oleh hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah syarat tobat itu yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah penyesalan dari dosa karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi menyesali dosa yang telah dilakukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, syarat seseorang disebut tobat itu adalah berhenti melakukannya, tidak melakukan terus, ya, kemaksiatan itu sendiri. Ya. Kemudian yang ketiga adalah bertekad tidak mengulanginya di masa datang. Bertekad tidak mengulanginya di masa datang. Kita pun juga bisa minta kepada Allah, ya Allah, jauhkanlah saya dari perbuatan yang haram, ya, dan dekatkanlah dengan perbuatan yang halal. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin karena tidak mampunya seseorang untuk jauh dari maksiat, minta kepada Allah agar diteguhkan dalam ketaatan kepada Allah. Ya, misalnya seorang peminum yang mau tobat angel, sulit, besok ngulangi lagi. Ya, sarankan dia minta kepada Allah. Ya, jadi orang yang memohon kepada Allah itu bukan hanya orang yang dalam artian tanda kutip orang yang takwa, orang yang soleh, orang yang berbuat salah pun Allah membuka permintaan untuk orang-orang seperti itu. Ya Allah, saya nggak pantas berdoa kepadamu karena banyak dosa. Pantas doa kepada Allah, dan Allah malah senang. Kenapa kok senang? Karena dia yang dia minta adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak minta kepada kuburan, tidak minta kepada pohon, ya, tidak minta kepada gunung-gunung, lembah-lembah, ya, gunung Lawu, ya, dan sebagainya. Tapi minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah malah senang. Kemudian yang keempat adalah syarat tobat itu dilakukan sebelum ruh sampai di tenggorokan, sebelum sakaratul maut, ya, atau matahari terbit dari barat, ya. Kalau sudah matahari terbit dari barat, tobat sudah tutup. Walaupun orangnya masih sehat, katakanlah. Tapi kalau sebelum terbit dari barat masih ada kesempatan untuk taubat. Dan sebelum ruh sampai di tenggorokan masih sempat untuk taubat. Ya. Kemudian yang kelima adalah jika dosanya berkaitan dengan sesama manusia, syaratnya adalah yaitu menyelesaikan apa yang menjadi tanggungannya. Ya. Atau meminta kerelaannya, ya, mungkin dahulu waktu masa kecil atau masa balik pernah mencuri mangganya orang, ya. Atau pernah, ya, perbuatan yang lainnya lah, mencuri anunya, mobilnya atau sepedanya, apanya itu, ya, kita minta kerelaannya, ya, seperti itu. Kemudian yang keenam adalah ada 4 syarat juga yang harus dipenuhi untuk menutupi kezaliman yang dilakukan berkaitan dengan hak manusia. Syarat pertama, kedua, dan ketiga sama seperti yang kita sebutkan 3 tadi.
Dan syarat keempat ya harus membayar hak orang yang dizalimi ya berupa harta,